Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menyertai kita, yang selalu memberkati kita, yang selalu mengasihi kita, dan selalu menjawab doa-doa kita sebagai orang percaya. Salam sejahtera, shalom, selamat berjumpa kembali dalam sharing firman-Mu pelita bagi kakiku. Setiap hari Selasa di Instagram, TV, maupun di Facebook. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita buka langsung firman Tuhan, yang hari ini saya akan ambil dalam Ayub pasal 23. Sekali lagi, Ayub pasal 23, ayat yang ke-10. Ayub pasal 23, yang ke-10, firman Tuhan mengatakan demikian, karena ia tahu jalan hidupku. Saudara yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu tahu jalan hidup kita. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak Tuhan tahu dalam kehidupan saya dan saudara. Kadang-kadang ketika kita menghadapi sesuatu dalam kehidupan kita menghadapi sesuatu yang sangat berat dalam kehidupan kita menghadapi jalan buntu dalam kehidupan kita, jalan yang gelap, kita nggak bisa melihat apa-apa. Kadang-kadang kita merasa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Sesungguhnya tidak. Di jalanmu, dimanapun jalan kita, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Tuhan selalu ada. Dia selalu memperhatikan. Walaupun kadang-kadang sepertinya Tuhan diam. Bukan berarti dia tidak tahu. Dia tahu. Kemudian saudara, selanjutnya firman Tuhan katakan apa? Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kita baca tadi itu ditulis oleh seorang yang sangat luar biasa yang bernama Ayub. Ayub seorang pengusaha, saudara. Kalau saudara baca dari pasal pertama, saya pernah membahas ini, saudara. Dia orang paling kaya di tanah Uz. Orang yang paling kaya di tanah Uz. Orang yang sangat sukses, orang yang sangat berhasil di tanah Uz. Ayub adalah orang yang duduk di paling atas. Ya, dia di puncak paling atas. Tapi kalau saudara lihat dari pasal 1 sampai pasal 42, saudara kita akan menemukan bahwa Ayub seperti manusia pada umumnya. Dia pernah di level yang paling atas, tapi dia juga pernah di level yang paling bawah, tapi dia kembali lagi di level yang paling atas, bahkan lebih. Dia pernah menjadi orang yang sangat diberkati, kemudian seakan-akan dia menjadi orang yang sangat terkutuk, ya seakan-akan, tapi saudara tahu dia bangkit lagi, kemudian dia menjadi orang yang sangat, bahkan lebih diberkati daripada sebelumnya. Dan Ayub menulis ini, saudara. Ini pengalaman pribadi Ayub, ini apa yang pernah Ayub alami dalam kehidupannya. Ayub bilang, Ayub mengibaratkan dirinya itu seperti emas. Dia katakan kepada Tuhan, ini perbincangan Ayub dengan Tuhan. Apabila Tuhan menguji aku akan keluar seperti emas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya dan saudara sering menyebut bahwa kita adalah orang diberkati. Nah, itu seperti kalau kita menyebut emas. Emas walaupun dia masih keadaan mentah, ya, belum diolah, dia udah disebut emas. Bukan berarti emas kalau sudah murni baru disebut emas. Emas belum dikelola pun dia sudah disebut emas. Tapi saudara, untuk bisa menjadikan emas itu menjadi emas yang murni, kemudian siap diproduksi, dan kemudian dibuat perhiasan atau hal-hal yang lain yang menarik dan mahal, emas itu harus dibakar dulu. Dalam panas tertentu, sehingga emas itu akan menjadi murni. Tujuan emas dibakar, ya, tujuan emas dibakar bukan untuk menghancurkan emas. Tujuan emas dibakar untuk memurnikan dia. Saudara, apa yang Ayub alami dalam kehidupannya sebagai orang percaya? Tujuannya, saudara, supaya Ayub dimurnikan. Imannya dimurnikan. Kepercayaannya kepada Tuhan dimurnikan. Karena ketika iblis berbincang dengan Tuhan, iblis meragukan kesetiaannya Ayub itu kepada Tuhan, karena Tuhan melindungi seluruh aset Ayub. Tuhan melindungi kesehatan Ayub. Tuhan melindungi seluruh yang Ayub miliki. Jadi iblis bilang, itu gara-gara itu. Oke? Itu persepsi iblis. Tapi saudara tahu, Ayub bisa membuktikan, walaupun dia ditarik dari titik yang paling atas, dia menuju titik yang paling bawah. Bahkan minus, saudara. Ternyata, apa yang dikatakan iblis, itu tidak benar. Bahwa Ayub akan percaya kepada Tuhan karena dia dilindungi, dia dipelihara, dia dijaga, dia diberkati. Bahkan ketika Ayub kehilangan semua itu, Ayub tetap memiliki iman. Saudara, Ayub kehilangan segalanya, tapi Ayub tidak kehilangan imannya. Saya berdoa berharap saudara pun demikian.
Dan saudara, ketika iblis akan menguji Ayub, ketika iblis akan, dan Tuhan mengizinkan, ketika iblis akan menguji Ayub, Tuhan cuma bilang sama iblis, ya, sayangkan nyawanya. Dalam arti Tuhan bilang begini, kamu nggak bisa ganggu nyawanya. Dari situ saya ambil kesimpulan, saudara, sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, bahwa iblis tidak bisa mengambil nyawa manusia. Jadi, saudara jangan pernah takut, saudara, kalau ada film, misalnya kuntilanak bisa mengambil nyawa manusia, hantu bisa ambil nyawa manusia. Tidak, saudara. Kalau tidak seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Jadi jangan pernah takut, saudara. Kadang-kadang kita mati bukan karena hantu, tapi karena takut hantu. Kita tinggalkan itu, saudara. Ayub bilang sekali lagi, seandainya Tuhan menguji aku, seandainya hartaku diuji, diambil semuanya, hidup aku diuji, aku akan keluar sebagai emas. Jadi, Ayub akan menjadi orang percaya yang lebih murni setelah dia melewati semua itu. Sekali lagi, tujuan emas dibakar dalam panas yang tertentu yang sangat tinggi, itu bukan untuk menghancurkan emas itu, tapi untuk memurnikan emas itu. Kalau kayu dibakar, ya jadi arang. Kalau rumput dibakar, saudara, dia habis. Tapi kalau emas dibakar, dia akan menjadi murni, akan lebih mahal, akan lebih berarti, akan lebih dipandang. Walaupun emas dalam keadaan mentah ketika baru ditambang, itu sudah emas. Tapi akan lebih berharga lagi, akan lebih berarti lagi, saudara, ketika emas itu dipisahkan dengan unsur-unsur yang lain. Jadi sekali lagi, saudara harus mengingat ini, ketika emas dibakar, bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memurnikan emas itu. Saya berdoa dan berharap ketika bisnis saudara mengalami sesuatu di tengah-tengah keadaan seperti sekarang, di dalam nama Yesus, biarlah bisnis saudara akan jadi murni. Ketika saudara sebagai pengusaha, sebagai profesional, sebagai istri, sebagai suami, atau sebagai apapun, ketika saudara mengalami pencobaan, tujuan apapun yang saudara alami itu untuk memurnikan saudara, bukan untuk menghancurkan saudara dan saya. Saudara yang diberkati Tuhan, saya mengenal seseorang yang dekat dengan saya. Saya menganggap beliau seperti kakak saya sendiri. Ya, saya memanggil beliau dengan kakak. Dekat dengan saya, saudara. Beliau selalu ada dalam doa-doa saya secara pribadi dengan pendoa. Setiap hari saya mendoakan beliau dan keluarga dan bisnis yang dia miliki sekarang, saudara. Saya dan pendoa berdoa kepada beberapa yang kami kenal dengan baik, yang punya usaha dan lain sebagainya. Kami selalu bilang bahwa kalau ada terjadi sesuatu dalam kehidupan mereka, kami ini bertanggung jawab secara rohani, saudara. Nah, saudara, saya juga nggak ketemu beliau tiap hari. Ketemu tiap hari, tapi kami itu seperti connect, saudara. Ya, klik gitu kan, ya. Connect, walaupun lama, nggak ketemu berbulan-bulan, nggak ketemu, bahkan saling kontak. Tapi kalau ketemu itu klik, connect, saudara. Hatinya kena. Seperti kalau saudara punya wifi, kemudian saudara punya perangkat tablet, elektronik, telepon atau apa, saudara kan bisa connect, kan. Kalau udah cocok itu connect kapanpun itu. Ya, walaupun lama saudara nggak connect dengan wifi itu, tapi kalau saudara connect dengan wifi seperti saya keliling di banyak tempat, di beberapa hotel yang biasanya saya nginap di beberapa kota, saudara, internetnya udah terhubung. Jadi ketika saya buka wifi-nya langsung terhubung. Karena ada beberapa hotel, mereka juga ada hampir nggak pernah ya mengganti password. Dia langsung connect. Nah, demikian pun saya dengan beliau. Saya sangat dekat dengan beliau. Saya kenal. Saya mau cerita orang ini, saudara. Saya mau ceritakan bapak ini kepada saudara karena saya lihat apa yang dia alami, seperti apa yang ditulis oleh firman Tuhan hari ini. Saya mengenal beliau pun, saudara, bapak ini itu secara kebetulan sebenarnya, kalau mau dikatakan ya tidak sengaja lah. Jadi waktu itu saya khotbah di sebuah kota di Indonesia, saudara, ya karena udah berapa kali saya khotbah di kota itu, dan kebetulan hari itu saya punya salah seorang teman terbaik saya ada di kota itu. Nah, waktu itu, saudara, saya ingat sekali hari Sabtu itu final Piala Champion. Dan di hotel saya menginap, saudara, TV-nya itu nggak bisa terkoneksi, dan saya nggak bisa menyaksikan final Piala Champion pada waktu itu. Dan akhirnya teman saya ini, saudara, teman baik, sangat baik, sahabat terbaik saya ini tahu, dia mengajak saya, dia bilang begini, di rumah kakak saya bisa, ada parabola. Sehingga akhirnya, saudara, saya ke rumah kakaknya dan nonton, dan itu untuk pertama kali, saudara, saya ketemu dengan beliau. Ya biasa aja pertemuan itu.
Yang saya suka dari beliau dan pendoa saya selalu berpesan, katakan kepada beliau, yang Tuhan lihat dari Bapak ini, itu hatimu. Saudara, beliau pernah ada di puncak yang paling tinggi dalam karirnya. Dia membangun hidupnya, saudara, apa yang dia kerjakan dari usia 19 tahun. Dia meningkat, beliau meningkat, dan diberkati Tuhan. Semuanya baik, saudara, dikenal sebagai orang baik, dikenal sebagai orang haleluya. Hebat lah, gitu, dalam segala hal. Oke, saudara tahu ya, diberkati Tuhan. Dia capai segalanya dengan baik, saudara. Tinggal satu kali, beliau kehilangan segalanya. Boleh katakan bangkrut. Bukan cuma berada di titik nol, itu pengakuan beliau. Beliau bahkan akan di titik minus. Bahkan untuk beli anggur pun itu nggak sanggup. Beliau ada di titik yang minus, saudara. Ya kan? Kehilangan segalanya. Kehilangan usaha. Kehilangan semua yang dia bangun selama bertahun-tahun dengan gigi, saudara. Dia harus kehilangan semuanya. Bahkan, saudara, dia di titik terendah, beliau harus masuk penjara. Itu nggak gampang melalui semua itu, saudara. Nggak gampang melalui semua itu. Tapi yang luar biasa, saudara, justru di saat seperti itu, orang sampai berkata hal yang apa ya, memprediksi lah, ya kan, memprediksi begini, wah, tinggal tunggu waktu, ditinggal sama istrinya, dan jadi gila orang itu. Itu yang dikatakan orang, saudara, yang melihat keadaan seperti itu. Dan kalaupun dia bisa kembali keluar di penjara, nah mungkin dia akan kembali seperti keadaan yang semula. Itu yang dikatakan orang, saudara. Dan orang berhak untuk berkata apa-apa. Orang berhak untuk mengatakan apapun yang orang ingin katakan. Tapi kalau saudara lihat, beliau memiliki istri yang sangat luar biasa, keluarga yang sangat luar biasa. Saudara, beliau sampai bilang, dia bisa bertahan, dia bisa ada sampai hari ini. Itu pertama karena Tuhan. Tetapi beliau sangat bersyukur karena Tuhan memberikan seorang penolong yang sangat hebat, yang benar-benar seorang penolong. Tuhan memberikan juga, saudara, anak-anak yang hebat kepada beliau, yang ada berdampingan dengan beliau, tidak malu sekalipun beliau dalam keadaan seperti itu. Anak-anaknya nggak malu, beribadah di penjara bersama. Bahkan, saudara, boleh saya katakan, saya menemukan beberapa kasus, saudara, bahkan seorang istri kalau suaminya masuk di penjara dan sudah bangkrut, kebanyakan ya istrinya tinggalkan. Ada beberapa hal semacam itu. Tapi yang luar biasa, istrinya memang penolong yang hebat. Dia cantik, saudara. Kalau dia meninggalkan dan cari orang lain bisa aja mungkin pada waktu itu. Tapi beliau enggak. Beliau seorang penolong yang hebat. Anda harus tahu sebagai istri, ketika suami Anda jatuh, Anda harus menolong untuk mengangkat dia. Itu tugas seorang penolong, saudara. Dan saudara, memang beliau di penjara. Tapi justru di penjara, hidupnya berubah. Di titik terendah dalam kehidupannya, Tuhan mengubah beliau. Hari ini saya kasih tahu sama saudara, saya tidak akan bercerita lebih panjang lagi kepada saudara. Hari ini, saudara, apa yang beliau capai hari ini, Tuhan pulihkan dalam waktu yang sangat singkat. Orang-orang yang tahu kasus Bapak ini, saudara, itu, saya aja baru kenal beliau, saudara. Ya kan, ya, baru beberapa tahun saya kenal beliau. Saya termasuk takjub kepada Bapak ini, bahkan saya sering menceritakan sharing kehidupan Bapak ini. Dia dari jatuh, kemudian dia jaya lagi. Dia dari nothing, saudara. Dia di titik terendah, sekarang dia di titik terbaik dalam kehidupannya menurut saya. Dan selalu saya bilang sama beliau, yang Tuhan lihat hati Bapak ini. Luar biasa, saudara. Luar biasa. Tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Sudah di titik nol. Sudah di titik yang orang katakan udah nggak mungkin ada harapan lagi untuk kembali. Tapi beliau bisa kembali. Jadi bisnisnya ketika dibakar, saudara, dalam api, bisnisnya makin murni. Ketika hidupnya dibakar dalam api, hidupnya makin murni. Ketika saudara keluarganya pun memasuki tahap yang sangat nggak enak, saudara. Oke? Bukan untuk menghancurkan, tapi membuat beliau menjadi lebih murni. Saya berdoa berharap dimanapun saudara berada, ketika hari ini saudara menghadapi sesuatu yang sangat berat, biarlah hidup saudara akan dimurnikan.